Shalom anak-anak rumah roti. Wah, kita bertemu kembali di dalam ibadah online hari ini. Ya, semuanya harus siap ya. Udah pada mandi, pada sarapan, jangan rebahan ya. Kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalian semua sehat? Kalian semuanya dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami bertemu kembali bersama-sama dengan anak rumah roti di ibadah online kesempatan ini. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan urapi kami semuanya untuk anak-anak yang mendengarkan, yang menghafal ayat, dan kami tim rumah roti yang mempersiapkan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah roti. Selamat pagi. Wah, coba kita angkat tangan kita sambil kita berkata Shalom. Shalom. Ya, kakak percaya kami bersama Kami. Iya, dari Sumba Timur mengajak teman-teman memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita sama-sama yang ada di rumah roti kita mau menyukakan hati Tuhan. Kak Mei, Ya. tahu nggak kalau dalam keadaan pandemi ini kita punya satu pribadi yang menyertai kita. Siapakah sih dia? Pribadi Tuhan Yesus. Iya, makanya kita mau menyanyi pujian ini namanya Immanuel. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Sekali lagi katakan percaya, percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus juru selamat Immanuel. Haleluya, haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus juru selamat Immanuel. Sekali lagi katakan haleluya. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus juru selamat Immanuel. Haleluya, haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus juru selamat Immanuel. Immanuel, Immanuel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyi satu pujian lagi, teman-teman. Dikatakan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang harus menghormati Tuhan, anak-anak yang juga menghormati kepada papa mama. Jadi kita harus belajar baik atau belajar taat. Kita katakan pujian ini. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. BAIK, dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama.
turuti nasihat mereka semua. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. Kita ganti ya. B-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Ya, puji Tuhan, kita belajar dengan pujian ini, kita mau menjadi anak-anak yang taat. Nah, kapan saya ingin juga kita menyanyi pujian yang berkata, ku mau taat, ku mau setia kepadamu Yesusku. Ya, hanya Yesus yang terutama dalam hidup kita. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku dalam kehidupanku, dalam kehidupanku. Ku pegang kebenaranmu. Hanya Kau Yesus yang terutama. Lagi katakan, ku mau taat, ku mau taat, ku mau setia kepadamu Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku dalam kehidupanku. Ku pegang kebenaranmu. Hanya Kau Yesus yang terutama. Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku. Hanya Kau Yesus yang terutama. 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 Oke, puji Tuhan, Dia yang terutama di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi teman-teman, hanya Yesus yang terutama. Pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kita mau isi hidup kita dengan firman Tuhan. Hati kita mau terima firman-Nya. Ya, tinggalkan surga dan jadi manusia. Ya, tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama. Sekali lagi katakan, Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus berdosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lama. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik bagiku dan bagi semua. Yesus, Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Sekali lagi katakan pujian ini. Dia tinggalkan surga karena Dia sayang sama kita. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus
semua dosa, hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera selama-lamanya. Yesus, Engkau baik dan amat baik. Yesus, Engkau baik bagiku dan bagi semua. Yesus, Engkau baik dan teramat baik bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Oh, Jesus is good. Oh, Jesus is good. My Jesus is so good. Oh, Jesus is good to me and to all of you. Oh, Jesus is good. My Jesus is so good. He's good to me and to you, and so to all of you. Jesus is good. My Jesus is so good. Jesus is good to me and to all of you. Jesus is good. My Jesus is so good. He's good to me and to you, and so to all of you. He's good to me and to you, and so all of to you. Wah, luar biasa rupanya. Wah, pujiannya penuh semangat ya. Apalagi udah lama ya nggak sama kakak Mansya. Wah, kakak Mansya penuh semangat meskipun dia jauh ya, ada di Nusa Tenggara Barat, tapi bisa melayani kita bersama-sama hari ini. Nah, saatnya kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Beginilah bunyinya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat hafalannya jangan lupa di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama, diambil dari Keluaran pasal ke-20 ayat 12 dan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hari ini kita sudah masuk ke perintah Tuhan yang kelima. Yang minggu lalu perintah Tuhan ada di yang keempat. Ingat gak? Yang keempat, harus menguduskan hari Sabat, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini adalah perintah Tuhan yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada satu lagu yang bagus untuk kita pelajari bersama-sama.
supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Bukan patuh mama, bukan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan Oh, lagunya bagus sekali ya. Lagu firman Tuhan itu diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12, yaitu perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa adik-adik semua tuh harus menghormati ayah sama ibu kita, mama sama papa? Kita semua sebagai anak harus hormat kepada orang tua. Karena di dalam Efesus tadi yang disebutkan bahwa ayat 6 ayat 1 dikatakan, "Hei anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu karena haruslah demikian. Taatilah orang tuamu karena haruslah demikian." Harus satu kewajiban yang harus kita lakukan dan kita taati. Kenapa adik-adik, anak-anak semua harus hormat kepada orang tua? Ada dua berkat yang akan kita terima kalau kita menghormati orang tua kita. Sama saja adik-adik, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 dituliskan bahwa kita akan panjang umur dan menikmati kebahagiaan di bumi ini. Juga di dalam Efesus yang pasal 6 ayat 1 sampai 3 juga disebutkan begitu, kalau kita menghormati orang tua, kita akan berbahagia. Satu, kita akan panjang umur, kita berbahagia sewaktu kita hidup. Ibu Yanti akan bacakan lagi karena ini penting sekali. Di dalam Efesus yang kita baca tadi, Ibu Yanti akan ulang ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hei anak-anak, taatilah orang
di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ada dua berkat yang akan kita terima kalau kita menghormati orang tua kita. Berkat yang pertama, panjang umur. Berkat yang kedua adalah apa, adik-adik? Bahagia di semasa kita di bumi ini. Wah, adik-adik, rupanya kalau adik-adik perhatikan banyak loh orang gak bahagia di bumi ini. Di mana mereka tinggal banyak yang gak bahagia. Wah, coba adik-adik lihat, kalau adik-adik sering kan lihat banyak anak-anak pada nakal, anak-anak pada ngeberontak orang tua, mereka tuh tidak bahagia. Jadi ada banyak anak-anak yang sedih, pada masih kecil-kecil pada mau bunuh diri, mereka hidupnya tidak bahagia. Mungkin adik-adik tidak bisa, anak-anak nggak bisa merasakan bahagia itu yang gimana sih? Ya kalau Ibu Yanti kan udah usia nih. Ibu Yanti mengalami kebahagiaan di rumah tangga, ya, sama suami, sama anak-anak bahagia menikmati berkat yang daripada Tuhan. Jadi di rumah tidak ada pertengkaran, tidak ada gontok-gontokan, ya. Itu karena Bu Yanti dari masa kecil selalu hormat sama orang tua. Terus kalau adik-adik masih kecil, bagaimana menikmati kebahagiaannya itu? Ya, menikmati kebahagiaannya itu adik-adik bisa diberkati dalam kesehatan, diberkati sekolahnya. Jadi adik-adik harus hormat sama orang tua. Cara hormat gimana coba? Kalau mama papa nyuruh, ayo Erina atau siapa ya, Yolanda, bantuin mama cuci piring. Kalau melakukan dengan segera, itu namanya anak-anak taat. Jangan antar dulu, ini kagok, ini lagi asik deh. Nah, itu sebetulnya nggak hormat sama orang tua, menyepelekan orang tua. Nggak bisa alasan, tapi kan nanti aku masih kerjakan. Nggak begitu kalau yang anak-anak hormat sama orang tua, kalau disuruh segera. Ingat nggak, di dalam Amsal dikatakan, kalau malas juga dosa. Kita suruh belajar kepada semut kan. Kalau kita suka ngundang entar, itu namanya malas. Berarti sama dengan tidak taat kepada orang tua. Apalagi coba kalau kita contoh taat kepada orang tua. Kalau disuruh belajar, ya cepet belajar. Jangan main game aja. Kalau disuruh apa coba? Baca Alkitab, ya baca Alkitab dengan segera. Itu namanya taat kepada orang tua. Mama, yang kecil-kecil itu, ayo main HP-nya. Mama ada yang kecil-kecil seperti, yang kecil siapa sih? Ya Mama Renhat, Chelsea, atau siapa yang masih kecil ya. Kalau dibilang, ayo main HP-nya udah, sekarang belajar, ayo sekarang tidur, ya harus nurut. Nggak boleh ngomong, nggak mau, nggak boleh. Itu namanya tidak hormat kepada orang tua. Jadi nanti kalau kalian dari kecil tidak hormat kepada orang tua, kalian nanti nggak bahagia. Jadi Bu Yanti akan bersaksi ya, bagaimana Ibu Yanti ini dari kecil sangat hormat sama ibu bapak orang tua Ibu Yanti. Jadi sampai akhir hidup orang tua Ibu Yanti ya, waktu bapaknya Ibu Yanti sakit, yang rawat Ibu Yanti sampai meninggal dunia. Terus waktu ibunya Bu Yanti sakit, yang rawat juga Ibu Yanti sampai meninggal dunia. Jadi Ibu Yanti mendapatkan berkat yang luar biasa karena menghormati orang tua sampai akhir hidupnya. Meskipun di dalam keluarga Ibu Yanti ada 7 saudara, Ibu Yanti paling bungsu, tapi Ibu Yanti diizinkan Tuhan untuk merawat sampai akhir hidupnya. Akhirnya apa ya? Masa tua Ibu Yanti sangat bahagia. Ibu Yanti itu menikmati surga di bumi. Karena apa? Karena hormat
panjang. Kedua, Rianti diberkati dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Itu salah satu kan hormat kepada orang tua. Jadi adik-adik hormat kepada orang tua itu dari masa kecil sampai dewasa nanti. Jadi kalau dari kecil kalian tidak hormat kepada orang tua, ya nanti gedenya juga nggak hormat, kalian nggak akan bahagia. Jadi itu pesan yang janji Tuhan. Dua, kalau kita hormat kepada orang tua, satu, kita umurnya panjang. Kedua, menikmati kebahagiaan selama kita hidup. Itu yang dicari banyak orang. Nah, sekarang Ibu Yanti akan cerita bagaimana Tuhan Yesus juga taat dan nurut kepada Bapanya di surga waktu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ya, ini nanti ada gambar salib ya ada. Nah, kalian lihat nih ya. Ini gambar apa coba? Salib, ya. Salib ini kalau kalian lihat tulisannya dari atas ke bawah tulisannya apa? Taat. Dari samping ya, dari ke ini juga taat. Atas bawah namanya vertikal. Ini hukum Tuhan ya 1 sampai 4. Itu harus ditaati. Nah, kalau yang horizontal itu hukum yang ke berapa? Ke-5 sampai ke-10. Itu harus kita taati. Kenapa ya? Kita harus taati karena Tuhan Yesus juga taat. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Wah, kalau Tuhan Yesus nggak taat, kita semua masuk neraka, adik-adik. Siapa yang berdosa kita? Tuhan Yesus jadi korban di atas kayu salib. Ya, Tuhan Yesus mati di salib, kasihnya kepada manusia supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Ingat kan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketaatan Tuhan Yesus membuahkan hasil kita bisa masuk ke surga. Nah, ini ada lagunya kan adik-adik? Anak-anak pernah dengar lagu ini kan ya? Taat ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya cinta Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Jadi ingat ya, hari ini pesannya kita harus taat. Hukum yang ke-5, hormati orang tuamu, supaya kita ada janji Tuhan, 1, umur panjang dan bahagia. Yuk kita lihat video yang bagus sekali sebagai contoh supaya kita menjadi anak yang taat. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu,
kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku nggak mau. Bapak sama ibu sama aja, sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya nak, jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu nak. Jadi kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini nak. Is, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh Yuk, dosa loh. Kamu harus tahu loh Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk. Sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Wow, videonya hari ini bagus sekali. Wah, kita kalau lihat tadi ya, lihat video tadi, kelihatannya si kakak itu bandel ya. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau ya. Jadi nggak boleh, kita nggak boleh mencontoh, ya mencontoh seperti itu. Kita harus taat kepada orang tua. Kalau disuruh harus segera.
Nah, siapa yang mau taat, hormat sama orang tua, angkat tangan. Supaya umur panjang dan bahagia di bumi. Wow, anak rumah Robi luar biasa ya, semuanya ini taat ya. Hormat kepada orang tua, tidak bentak-bentak, tidak kasar, tapi hormat. Yuk kita akan berdoa bersama, Ibu Yanti doa supaya anak-anak menjadi anak-anak yang taat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami harus, Tuhan, melakukan hukum kelima. Taat, hormat kepada orang tua. Karena Engkau menjanjikan supaya kami umur panjang dan bahagia di bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati anak-anak rumah roti Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat, menghormati kedua orang tuanya. Kalau diperintahkan apapun juga, mereka segera melakukannya. Kami percaya anak-anak rumah roti akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis budi, anak-anak yang tidak nakal. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya berkat-Mu nyata untuk anak-anak menjadi anak yang takut akan Engkau. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk negeri kami Indonesia ini, kami memberkati Indonesia. Damai sejahtera untuk Indonesia, segala kebaikan untuk Indonesia. Kami berdoa corona saat ini kami nyatakan corona berangsur-angsur akan meninggalkan negeri ini. Karena pemerintah kami dan kami semua sedang bekerja keras untuk menyelesaikan, untuk bekerja menanggulangi supaya COVID ini tidak merajalela kemana-mana. Terima kasih Tuhan, berkati perekonomian Indonesia, berkati juga Tuhan. Untuk 17 Agustus nanti kita akan memperingati kemerdekaan negeri ini. Indonesia adalah negara yang tangguh. Indonesia adalah negara yang tumbuh. Kami percaya akan terjadi di negeri Indonesia. Terima kasih, berkati tim Rumah Roti, berkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang dengan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati.